Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, as'adakumullah wa awqadakum bikulli khair. Laqad iltaqayna fil marrati al-ula wa tahaddathna an al-qalb, makanatuhu, ahwaluhu, maraduhu wa shifa'uhu. والآن في هذا اللقاء الثاني سأواصل البيان ونبدأ بالباب الأول، مفهوم ومكانة القلب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Bab 1. Pengertian dan kedudukan hati. Pengertian hati. Qalb. Hati adalah suatu yang lembut, yang merupakan anugerah Rabbaniyah bagi tubuh manusia. Bentuknya seperti cemara, terletak di bagian kiri atas rongga perut, bergantung pada dada. Dalam hal ini, penerjemah mencoba mencari apa sebenarnya hati itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud tahun 1989. Disebutkan bahwa hati terletak di bagian kanan atas rongga perut. Itu berarti liver. Adapun yang terletak di dalam rongga pada sebelah atas adalah jantung, yang berfungsi sebagai pusat peredaran darah. Dalam bahasa Inggris, qalb adalah heart, yang berarti jantung. Di sini mungkin yang dimaksud adalah jantung. Penerjemah. Terkadang hati disebut juga fuad dan sadr. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Al-Furqan 32. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Al-Furqan 32. Demikianlah supaya kami berkuat hatimu dengannya. Al-Furqan 32. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Al-Insyirah 1. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Al-Insyirah 1. Maksud fuaduk dan sadruk pada kedua ayat itu adalah qalbuk, yakni hatimu. Terkadang qalb juga berarti akal, seperti firman Allah Ta'ala, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Qaf 37.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Qaf 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Kedudukan hati. Sesuatu yang lembut itulah yang menjadi hakikat seorang manusia. Salah satu keajaiban yang diberikan Allah Ta'ala kepada hati adalah bahwa dia menjadikan kesehatan, ketetapan, dan ketenteraman, keteraturan, fungsi hati sebagai kehidupan bagi tubuh. Dan menjadikan kesucian serta kesehatan hati dari berbagai penyakit sebagai kehidupan bagi rohani. Hati seseorang adalah yang memahami dan yang mengerti. Ia yang diajak bicara, yang dituntut, dan yang dicela. Hati juga sebagai tempat ilmu, takwa, ikhlas, kenangan, cinta, marah, was-was, dan lintasan angan-angan serta pikiran. Hati merupakan tempat keimanan dan kekufuran, tempat taubat dan pembangkangan, dan tempat ketenangan serta kegoncangan. Hatilah yang mengenal siapa Allah, yang mendekatkan diri kepadanya, yang beramal untuknya dan berusaha untuk bertemu dengannya. Anggota badan yang lain hanyalah pengikut dan pelayan hati. Hatilah yang diterima di sisi Allah jika ia tidak terikat kepada selain Allah. Ia juga yang tertutup, terhijab dari Allah jika ia tenggelam dalam selain Allah. Hati yang gembira dengan mendekatkan diri kepada Allah. Seseorang akan berhasil jika ia mensucikan hatinya dan akan gagal serta menderita jika mengotori dan merusaknya. Pada dasarnya, hatilah yang taat kepada Allah. Adapun anggota tubuh lainnya mau bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah adalah disebabkan pancaran cahaya ketaatan hati. Hati jugalah yang bermaksiat dan congkak terhadap Allah Ta'ala. Kalaupun anggota tubuh lainnya sampai mau melakukan kekejian, maka hal itu disebabkan pengaruh-pengaruh kemaksiatan dan kecongkakannya. Dengan kegelapan dan kebersinaran hati, maka akan tampak kejelekan-kejelekan dan kebaikan-kebaikan seseorang. Karena setiap wadah atau tempat akan dibasahi oleh apa yang dikemasnya. Jika seorang mengenal hatinya, maka ia mengenal diri sendiri. Namun jika ia tidak mengenal hatinya, maka ia tidak mungkin mengenal dirinya sendiri. Sehingga ia tidak mengenal Rabbnya. Jika seseorang tidak mengenali hatinya sendiri, maka ia pun tidak mungkin sanggup mengenali pihak lain. Ironisnya, sebagian besar orang tidak mengenal hati mereka sendiri. Hada اللقاء الثاني وهو لقاء قصير جدا لكن لأجل المواصلة للمدارسة أو لقراءة هذا الكتاب. إلى هنا وإن شاء الله تعالى نلتقي في مناسبة أخرى والله الموفق إلى أقوم الطريق. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.